Satu, Tambipun. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Nando Isakatu Putih. saya Fatimah Nuriani. Saya Najun Putra Ramadan. Saya Mutiara Dwi. Saya Rizky Novadila. Di sini kami akan presentasi, bukan berekspektasi, karena ekspektasi hanya membuat kamu sakit hati. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang persebaran peta tambang yang ada di Sulawesi Tenggara. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Mutiara Dwi. Selamat menyaksikan. Oke, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari peta. Nah, sebenarnya apa sih peta itu? Jadi, peta adalah gambaran atau visualisasi data dan informasi muka bumi yang disajikan pada suatu bidang datar dengan memperhatikan sistem proyeksi peta dan skala peta. Peta persebaran barang tambang ini adalah suatu peta yang berisi informasi yang menjelaskan persebaran barang tambang pada suatu daerah tertentu. Next. Oke. Nah, kali ini kami akan membahas peta persebaran barang tambang yang ada di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam seperti barang tambang. Terdapat beberapa perusahaan tambang yang melakukan eksplorasi dan pengolahan barang tambang pada Provinsi Sulawesi Tenggara. Barang tambang yang terdapat pada Sulawesi Tenggara yaitu seperti minyak bumi, nikel, emas, pasir kuarsa, dan batu kapur. Materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya Rizky Novadila. Kepada Rizky Novadila dipersilakan. Oke, di sini saya akan membahas beberapa perusahaan tambang di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, yang pertama itu ada PT Adi Kartiko Pratama, merupakan salah satu perusahaan tambang yang bergerak dalam bidang pertambangan nikel. Nah, selanjutnya itu ada PT Wijaya Karya Bitumen, yang merupakan salah satu perusahaan tambang yang bergerak dalam bidang pertambangan aspal. Nah, selanjutnya ada PT Raditya Pratama, yaitu merupakan salah satu perusahaan tambang yang bergerak dalam minyak dan gas. Nah, selanjutnya ada PT SUN, yaitu merupakan salah satu perusahaan tambang yang bergerak dalam bidang pertambangan emas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pembuatan peta barang tambang di Sulawesi Tenggara. Yang pertama, menyimpan informasi mengenai persebaran barang tambang pada Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kedua, memudahkan pemanfaatan barang tambang yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis barang tambang yang ada pada Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang terakhir, memetakan lokasi yang memiliki potensi dan lokasi yang terkena dampak pengolahan bahan tambang di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya, Elnando. Kepada Elnando dipersilakan. Oke teman-teman, nah sekarang kita bisa berfokus sama dua garis itu tuh yang ada di PPT yang di-share ini. Jadi itu adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita bisa berfokus pada peta ini, batas atas dan batas bawahnya yang terdapat garis itu. Nah di peta itu terdapat beberapa simbol tuh yang bisa menandakan adanya pertambangan di daerah itu. Oke, nah bisa dilihat nih, di peta tadi ada lingkaran hitam, ternyata ada segitiga berwarna hijau, ada persegi berwarna merah, dan ada seperti lambang kapur. Nah, itu adalah simbol-simbol yang terdapat di peta tadi. Berikut ini penjelasannya. Untuk yang lingkaran hitam itu ternyata adalah pertambangan aspal, dan untuk yang warna persegi warna merah muda, ternyata itu adalah nikel. Dan yang segitiga itu adalah pasir kuarsa, dan yang terakhir itu yang seperti lambang kapur ternyata itu adalah pertambangan kapur gitu. Nah kalau misalnya kita bisa balik lagi Kak ke slide yang sebelumnya. Nah kita bisa lihat tuh ternyata yang lingkaran hitam itu yang tadi aspal, simbol pertambangan aspal itu ada di Pulau Buton, dan untuk yang segitiga yang tadi adalah pasir kuarsa ada di Donggala. Kayak gitu teman-teman cara membacanya ya. Oke, next. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya adalah peta persebaran barang tambang di Sulawesi Tenggara.
Terus apa bedanya sama peta yang tadi? Nah, kalau untuk yang peta ini, kalau tadi disimbolkan oleh beberapa simbol yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau yang ini simbol-simbolnya itu persebarannya ditandai dengan warna-warna yang berbeda. Nah, bisa dilihat nih, di Sulawesi Tenggara ini, ada yang warna ungu, ada yang warna biru muda, itu tuh bisa dilihat di keterangan sampingnya itu, teman-teman. Yang warna ungu ternyata di Sulawesi Tenggara banyak pertambangan batu gamping ternyata yang warna ungu. Dan yang warna biru ada pertambangan nikel seperti yang tadi disimbolkan persegi merah muda kayak gitu. Dan ada beberapa keterangan legenda juga yang terdapat di peta ini yang bisa dilihat ada garis dan titik adalah batas kabupatennya dan lain sebagainya yang bisa teman-teman baca. Jadi perbedaan peta ini dan peta sebelumnya, kalau peta sebelumnya ditandai dengan simbol saja, kalau peta ini lebih sedikit lebih lengkap gitu, ditandai dengan warna dan legenda-legenda. Seperti itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Dan untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya, Najwa Putra Ramadan. Kepada Najwa, dipersilakan. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis peta untuk dua peta yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Pada peta pertama, kami menggunakan jenis peta khusus atau peta tematik yang menampilkan informasi kenampakan tertentu. Penggunaan simbol sesuai dengan tema pada judul peta. Pada peta tematik tersebut, peta yang ditampilkan adalah peta yang menampakkan persebaran tambang di Sulawesi Tenggara. Oke, untuk jenis peta yang kedua, kami menggunakan jenis peta berdasarkan bentuk atau simetrinya, yaitu peta digital. Peta hasil pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Pada peta digital ini, peta persebaran pertambangan dapat kita lihat di literasi-literasi yang ada di internet. Untuk sumber informasi peta yang kami gunakan pada peta pertama, kami menggunakan informasi yang kami dapatkan dari Badan Informasi Geospasial. Dan untuk peta yang kedua, kami menggunakan sumber informasi yang kami dapatkan dari Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, gimana teman-teman, materi dari kami sangat mudah dipahami bukan? Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat ya bagi kalian semua. Makan bakwan pakai terasi. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.